Ini contoh magic dalam hidupku. Kalau magic itu banyak banget. Banyak Hidupku banget. tuh nggak tahu kenapa banyak banget magic. Balik lagi aku di sini itu magic. Cuma gara-gara ada yang donate Mr. K itu kan. Mr. K donate 5 juta bagi-bagi ke viewer dan kalian mampir di sini. Itu magic menurutku, Cuk. Nggak bisa dilogika tuh. Mau logika gimana? Kecuali aku yang Mr. K itu, aku yang ngedonate supaya nge-skema kalian. Oh tapi itu juga menurut gua kalau kita memang kalau kita nggak baca mah nggak baca aja, Pe. Kalau kita nggak mau aja, Pe. Ya, iya kan magic kan? Iya. Udah kalian baca, kalian lakukan, kalian muncul di donateku, di liveku, kalian donate 1 juta, Arab nambahin 10 juta, masih Arab telepon aku buat ngajak. Gila. Itu pun dia suruh mampir ke viewers yang viewersnya di bawah 10. Iya. Tapi aku di atas 10 ya. Tapi Ratusan. Itu kan gua ngetik ya, tau nggak? Gua nggak tahu ada angin apa di kepala gua. Gua mau ngetik aja TP46 nih. Ya aku lihat lagi, Nih, kan si Terry kok tiba-tiba ngetik TP46 nih orang. Gue lagi mikirin apa gue nggak tahu. Sempat memang ada sempat lewat kan rekomendasikan sempat kayak TP. Tapi langsung kayak hilang gitu kan. Ini di otak gue cari viewer yang di bawah 10 kan. Dek. Kata si Mas kan, Masnya nyeletuk. Mampir dong ke TP coba. TP tak. Kenapa Arab nambahin 10 juta gitu? Apa? Kenapa Arab nambahin 10 juta? Pokoknya itu harus tanya sih bro. Waktu itu Intuisi dia prosesnya lagi. gimana? Intuisi dia lagi tuh. Waktu itu prosesnya gimana? Tambahin 10 juta gitu aja dia? Iya, tambahin ceban dong. TP-nya. Jod masih ada ceban nggak? Scan bro. Aneh, menurut aku aneh anjing. Dan ini salah satu ajaib yang nggak bisa dilogika lagi. Waktu itu aku punya proyek. Proyek ini aku kehabisan duit dan besok itu harus apa bahasanya? Ngecor itu apa? Biasanya kalian tahu ngecor ya? Tahu. Harus ngecor. Ngecor itu harus bayar di muka sebelum ngecor itu. Dan itu 2 lantai. Aku ada proyek 2 lantai itu harus ngecor. Aku nggak ada duitnya. Sedangkan besok harus ngecor. Malam itu aku bingung. Aku harus ngapain ini besok nih? Utang nggak ada, utang nggak bisa, uang udah habis. Agunan udah nggak ada yang bisa aku utangin. Ya. Harus apa? Diem aku ngerokok, Cuk. Di depan. Ngerokok sendirian aja kayak orang goblok. Tiba-tiba ada yang ngebel pintu rumah. Kring. Jarang banget aku buka pintu rumah sendiri. Biasanya kereta atau orang lain. Aku buka. Begitu aku buka, temen SD ku yang jarang banget aku komunikasi pada saat SD dan nggak pernah ketemu. Random parah dah, temen SD. Namanya Arif. Loh Rip, ngapain kau kesini? Boleh ngobrol nggak? Pikiranku udah, dia mau utang. Karena mungkin tahu aku kontraktor, banyak duit dan lain-lain. Pikiranku kayak gitu. Anjing, aku lagi banyak masalah, dia mau utang. Ya udahlah, yuk ngobrol. Tapi aku ayo ngobrol. Ternyata dia ngobrol. Dia suka sama cewek. Cewek ini udah tunangan. Tapi dia ragu mau nikahin nih cewek. Intinya aku memberikan support moral ke dia. Bro, sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada kata sah dari penghulu, itu masih free market. Siapapun bisa milikin. Even itu udah tunangan. Itu masih free market karena tunangan itu nggak ada dalam agama. Jadi kau bisa aja gitu. Ku yakinin terus. Sampai akhirnya mamaku datang. Mamaku bilang, "Lu ini siapa? Nggak pernah mampir ke sini." "Oh, namaku Arif." "Tante boleh nanya nggak kenapa?" "Ini TP kenapa ya kok dari tadi mukanya kelihatan sedih?" Padahal aku 100% nggak ada muka kelihatan sedih. Nggak ada yang sok-sokan sedih, nggak ada aku cerita masalahku, nggak ada. Ini Mas ini kenapa ya mukanya kelihatan sedih? Karena sebelumnya aku memang udah curhat ke mamaku dengan santainya bilang, biasa, butuh duit, besok harus ini, dia butuh 60 juta. Dia tiba-tiba ngeluarin HP. "Berapa nomor rekeningmu?" "Apa maksudmu, Rip? Berapa nomor rekeningmu?" Gak usah, Rip, gak. Kau butuh nggak? Berapa nomor rekening? Ya udah, aku transfer. Dan yang tainya nih, kan udah transfer nih. Dia itu menganggap itu bukan utang. Udah dikasih aja aku 60 juta. Yang paling tainya adalah dia akhirnya nikah sama cewek yang dia curhatin itu. Dapat 2 bulan lah, dia akhirnya nikah sama cewek yang dia curhatin. Tainya adalah dia nikah cuma di rumah, bukan di gedung yang mewah dan lain-lain. Karena aku nggak tahu backgroundnya dia.
selama Ekonomi ini. seperti apa? Karena dia teman SD ku oke, tapi di SD juga jarang ngobrol dan udah nggak ketemu lama. Aku nggak tahu dia sekarang seperti apa. Nggak ada ngobrol masalah dia kerja apa, nggak ada. Dan dia nikah dalam rumah. Terus aku cari tahu dong. Kok bagiku orang kaya bisa ngasih uang 60 juta ya? Waktu itu aku mikirnya dia orang kaya. Kok orang kaya nikahnya di rumah? Setelah aku cari tahu, ternyata itu tabungan dia untuk nikah. Anjing. Wah, itu aku anjing, sumpah. Bangsa, tabungan dia untuk nikah dikasihin ke aku cuma-cuma. Dan itu datang pas banget di saat aku butuh. Besok ini mau ada ngecor, aku butuh banget, dia datang random. Kita tidur jam 5, kita janjian jam 5 tidur. Dari jam 2 ya. Atau topiknya lagi seru, Chris. Bentar ya. Jam 5 aku tidur. Ini fakta. Fakta ini. Potong telinga gua lagu bohong. Tanya mamaku deh. Tanya Arif. Yang tanya adalah itu biaya buat dia nikah. Dia udah siapin biaya buat nikah dan itu dipakai untuk ngasihin ke aku. Akhirnya dia nikah dalam rumah, nggak ada pesta, nggak ada, ya ada pesta cuma ngundang keluarga terdekat ya. Aku datang. Anjing. Terus kau balikin nggak Mas Pe? Pernah aku punya niatan. Jadi dia membangun rumah nih. Ya udah aku bangunin, nggak usah kau bayar aku yang ngelangin gitu. Karena aku hitung waktu itu biayanya 120 dan aku punya duitnya. Marah-marah dia. Kalau mau profesional aja Pe. Karena memang dia lagi naik juga. After nikah dia naik banget. Dia jadi punya bisnis bla 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 sampai punya hotel sekarang. Dia naik banget. Dia marah-marah ke aku. Enggak, aku bangun rumah ini profesional. Dan menurut aku nggak mampu bikin rumah ini. Wah, debat panjang gitu. Enggak, ini balasanku. Aku bilang ini balasanku. 120 juta gede nggak buat kau? Ya masih gede. Ya udah nggak usah. Aku yang balas budi pengen banget, tapi dia selalu defense lah. Dan aku ngerasa kalau aku balas budi pun itu akan memaksa gitu loh. Bensinnya 2 arah ya. Aneh. Satu lu kebantu, Dia naik banget. Dia naik banget. Wah, dia Dua naik arah banget anjing. Sampai dia punya hotel sekarang. 2 arah ya. Dia punya hotel, dia punya alat berat. Wah, naik banget dia anjing. Sob lu keren, sob. Kalau mau cerita ajaib gue juga punya ada Sok, keren ada Apa? cerita. Cerita ajaib itu apa? Eh, jadi waktu itu enggak sih, ini gue nggak tahu pernah cerita ke Jota apa enggak sih. Jadi waktu itu sih, ini baru belakangan ini. Baik lagi masalah keluarga. Setelah yang kuliah segala macem, rumah. Oke. Totalnya berapa yang mesti bayar? Sekian. Mulai ya kan? Nominalnya sekian. Nggak masuk akal. Buat kau nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan ini gak dikelarin, nanti ada kena bunga segala macem, itu Lebih banyak habis lah, intinya hancur lah. Dan bisa disita. Ya, ada kemungkinan. Di situ kayak ini mau sampai kapan gitu kan, kayak gini. Ntar malah adek gue yang kena gitu kan. Terus akhirnya dengan waktu itu belum ada proyek apa-apa, belum, kayak masih streaming biasa aja, streaming Dota. Yang kau rasa angka itu mustahil banget. Mustahil banget. Cuman di situ kayak gue ngomong, ya udah sini, kasih gue setahun. Kau pede ngomong kayak gitu. Kasih gue setahun. Padahal nggak ada rencana. Kasih gue setahun, gue yang take over. Padahal kau nggak ada rencana tuh. Nggak ada rencana. Terus? Nggak ada rencana. Ini ibaratkan udah kuliah, udah segala macem. Tapi kayak ini kalau misalkan nggak gue yang kelarin, ntar malah kena yang lain gitu kan. Ada gue aja yang kelarin gitu kan, ngomong ke orang tua. Tapi waktu itu di titik itu pun belum tahu mau ngapain. Bener-bener kayak yaudah, gue setahun sebaton deh. Oke. Makanya ada IRL baju med segala macam itu kayak udah di titik yang desperate banget. Oke. Mau ngapain deh? Ayo, botak deh. Apapun gue lakuin deh gitu kan. Dia pakai BH deh. Pakai BH deh, bodo amat deh. Gitu kan? Terjadilah nongkrong sama Jot, sama Mas ke Haitilau. Ya itu. Dan akhirnya jadi Jongkok. Mas, gue butuh cari segini. Gimana ya caranya ya? Ya kan? Si Mas ngomong, gue libur seminggu yuk. Si Jot ngomong, aku punya ide. ajaib ya.
Di saat gue udah nyanggupin, tiba-tiba ada, Dan segede ini kan. tiba-tiba ngegulung. Fun fact, tiga-tiganya susah ekonomi ya waktu itu. Iya lagi. Tiga-tiganya lagi nol ngentot. Berarti kau Tiarisan sama Arab lagi susah tuh. Susah. Walaupun level susah beda-beda ya. Susah beda-beda. Dari start dari nol gitu. Hmm. Maraton bisa segede ini, siapa yang nyangka anjing? Gue yang gak nyangka. Siapa yang nyangka? Gue yang gak nyangka, Pe. Dengan rate semahal ini ya. Dengan rate semahal pas mulai ini. maraton sesuatu. Kita sempat ngomong kan, belum 2 minggu kelar nih. Iya, gue bilang nggak mungkin lah mas, harga mahal banget. Tar nyentot 34 hari. Itu pun kita cut off anjing. Iya. Kalau nge-cut off gue nggak tahu berapa tuh. Dalam hati gue, si mas mungkin nggak melek streaming kali ya. Saya kan gue nonton streaming kan, mana ada sih orang mau bayar 1,5 jam. ngapain sih? Gitu loh. 10.500 detik mau ngapain sih? Iya, mau ngapain sih? Iya. Orang pasti lihat kayak dengan pasar yang ada, terus kita tiba-tiba masuk. Mau ngapain? Orang mau ngapain gitu loh. Masih ada skeptis, makanya waktu si mas nanya, gimana ya menurut lu tahan berapa lama? Gue selalu jawab dengan skeptis, dengan hitung-hitungan gue. Kayaknya gak bakal begini mas, paling bentar doang segala macam. Terus waktu tiap kejadian, si mas selalu ngomong tuh, apa gue bilang? Makanya tiap gue ngomong sekarang kalau misalnya yuk berapa lama, menurut gue sih segini. Cuman lu buktiin aja gue salah lagi. Ya. Mudah-mudahan gue salah gitu loh. Dan gue selalu salah ternyata. Tapi kok bisa mengkomentar itu? Aku bisa mengkomentar itu. Sebenarnya, berarti kau di posisi sini itu bukan rezekimu pribadi, Yuk. Rezeki keluarga lu. Itu rezeki keluarga kau, tapi dari kau. Yang aku maksudkan dari omongan barusan adalah jangan sombong seakan-akan ini kau benar-benar ngasih mereka. Emang ngewakilin doang. Cuma ngewakilin doang. Ini sebenarnya rezeki keluarga kau atau rezeki orang tuamu, tapi via kau. Jadi kau cuma sebagai jembatan aja. Itu yang harus kau tanamkan. Jangan, wah keluargaku utang budi sama aku, please jangan. Terus yang ngerasa apapun yang dikasih sih titipan aja sih. Nah itu kalau kau bisa mikir kayak itu bagus. Please jangan. Oke, misalkan dari streaming ini dapat angka segala macam, gue gak pernah ngerasa diri gue orang yang punya fame atau apa. Karena ini titipan doang. Gue selalu ngomong, kayak ada yang jokes yuk artis-artis segala macam kan. Gue bilang orang random 34 hari sebelah Mas Arab, Mas Reja. Pasti Siapapun, dapat fame. yes. Siapapun. Bukan karena gue spesial. Betul, setuju. Gue selalu ngerasa kayak gitu. Setuju. Orang ini aja juga kena. Siapapun ya, ada Raya pun mungkin kena. Abid kena. Siapapun pasti akan kena. Makanya di saat orang bilang gue punya fame, naik segala macam, gue bukan karena gue. Kayak itu sama kayak omongan expect nothing aja sih sebenarnya. Expect nothing sih, kayak kalau lu ketemu gua, lu mau ngajak gua foto, gua sangat welcome. Tapi buat apa? Tapi lu pertama buat apa? Tapi kalau memang itu membuat lu happy, ya ayo take a selfie gitu. Yes. Cuman satu sih, gua selalu sampein ini. Ketika lu ketemu gua di jalan dan lu pengen ngajak ke foto gua dan gua memang lagi diam, jangan expect gua bisa ngobrol itu sama lu. Karena pertama gua gak kenal lu. Bukannya gue sangat respect sama lu gitu. Karena kalau nggak ada lu, gue nggak di sini. Sebat. Ya. Ya. Tapi gue nggak bisa, Bok. Yuka paling sering liat gue. Kalau gue liat di sesuatu yang orang yang gue nggak kenal, ngentot diemnya. Ya. Gue tuh bawel. Kalau gue udah kenal. Jadi gue kayak kadang tuh beberapa kali tuh kayak, jujur ya. King Jot, gue dalam hati, ngentot, please dong, jangan dong. Iya. Please dong, Iya. Jot aja gitu. Tapi itu memang efek. Mungkin kau nggak ngerasa deket sama mereka, tapi gara-gara mereka sering nontonin kau, mereka ngerasa deket sama Iya, kau. dan gue sangat fine. Iya. Tapi maksudnya kalau udah asli gitu, gue nggak pernah liat muka lu gitu segala macem. King Jok, lucu dong. Jangan dong gitu. Please dong gitu. Ngobrol biasa aja gitu. Kecuali orang-orang yang muncul di lecture kayak mungkin moderator atau apa, mungkin akan ada ikatan walaupun tipis ya. Mungkin masih bisa ngobrol. Lu tau gak sih fun fact-nya apa? Gue setiap ada ajak foto orang, gemetar gue. Dari awal karena sampai sekarang. Makanya kayak
gue kalau liat Yuka nih, kalau diajak foto, iya nama lu siapa? Gue sempet coba tuh, coba. Nama lu siapa? Dak, udah. Oh, ngeblank pala gue, tentang gitu.